kita belajar informatika. Kita masih di kelas 10 ya, belajar informatika. Informatika itu masih di fase E. Oke. Sebelum mulai, Ibu mau absen dulu. Ada yang nggak masuk? Masuk semua hari ini? Alhamdulillah. Nggak ada ini ya. Nggak ada yang apa, nggak ada yang sakit, sehat semua jadi ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita ucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Kita masuk. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian sering kan pakai HP? Kalian sering enggak? Memang udah kebutuhan HP saat ini. Iya. Di mana-mana bawa HP. Makan, tidur, main, pokoknya HP. HP lebih penting daripada dompet. Iya apa iya? Iya. Oke, nah sekarang Ibu tanya, selain penggunaan HP untuk kalian untuk bersosialita, berpesan ria, bermain atau game, pernah nggak kalian menggunakan mesin pencari di internet? Yakin? Oke. Nah, yang pertanyaan kedua, mesin pencari yang sering kalian gunakan itu apa saja? Chrome, apa lagi? Firefox, terus apa lagi masih ada? Sudah, cuma itu? Cuma 3 itu yang sering? Oh, biasanya itu bawaan HP ya? Oke. Ya, lanjut. Nah, yang ketiga, bagaimana sih kalian menggunakannya? Satu, diketikkan apa saja yang dicari. Oke. Kedua, pakai voice. Oh, pakai voice. Oke. Misalnya nih, Ibu ada pertanyaan. Bagaimana cara memasak kue bolu? Nah, gimana kalian menggunakannya pada mesin mencari? Ada yang bisa memperagakan nggak? Kalau yang diketik gimana? Bagaimana? Ini pertanyaan Ibu ya. Bagaimana cara memasak kue bolu? Pertanyaannya, bagaimana cara kalian menggunakan pada mesin pencari? Diketikkan langsung semua ini? Apa diketikkan kue bolunya saja? Ketik semua. Oke, kalau pakai voice tadi gimana? Sama. Voice-nya juga ini. Bagaimana cara memasak kue bolu? Oke. Bisa. Nah, sekarang lanjut. Setelah kalian tadi menggunakan mesin pencari, nah Ibu mau kasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik itu kalian mampu memahami penggunaan mesin pencari search engine dengan variabel yang lebih banyak. Nah, kita di sini menggunakan variabel. Kalau ini tidak menggunakan variabel apa-apa. Ya. Nah, di sini kita menggunakan variabel. Apa saja nanti variabelnya? Kita akan pelajari di hari ini. Ya, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran tadi. Tadi ini kalian langsung ketikkan, ya kan? Langsung kalian menggunakan voice tadi di mesin mencari. Nah, itu ada perbedaan nih. Pernah nggak kalian dengar ada kata-kata peramban, ada mesin pencari? Atau sama keduanya? Beda? Iya beda. Oke, siapa yang tahu perbedaannya? Oke, ya. Yang keempat, ketika Anda tidak tahu alamat situs web yang tepat atau email
Jadi bila pencarian biasanya tersedia di halaman ganda Kanban atau dalam bila alamat. Oke, sangat jelas. Terus juga dong. Iya. Makasih ya jawabannya sangat tepat. Ya benar ya. Browser, peramban dan mesin pencari ini perbedaannya atau pengertiannya seperti ini. Peramban ialah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet. Nah, seperti yang kalian sebutkan di awal tadi, ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, ini dinamakan dengan peramban, ya, bukan mesin pencari. Sedangkan mesin pencari itu adalah situsnya, situs web yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari di Google, Bing atau Yahoo dan sebagainya. Jadi beda, ya. Kalau peramban dengan mesin pencari. Atau bisa juga kita bayangkan nih, peramban itu sebagai mobil yang akan membawa kita ke berbagai tempat. Itu peramban. Sedangkan mesin pencari, petanya, mapnya, peta yang membantu kita menemukan tempat yang ingin kita tuju. Jadi jangan salah lagi, ya, antara peramban dengan mesin pencari itu berbeda. Oke. Selanjutnya kita lihat manfaatnya karena kita fokusnya di mesin pencari ya sebagai tujuan tadi. Kita lewatkan saja perambannya. Mesin pencari ini tujuannya adalah akses informasinya, manfaatnya cepat dan mudah. Jadi dia lebih cepat. Yang kedua untuk meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga untuk mendukung pendidikan. Selanjutnya kemudahan belanja online. Jadi kita ini ya, nggak usah jalan-jalan kemana, di rumah tidur, lagi duduk di sofa bisa untuk belanja online. Solusi masalah. Ada tugas di rumah. Oke, mesin pencari. Hiburan dan rekreasi. Hiburan nggak usah pergi jauh-jauh lagi. Mau kemana? Tinggal dicari di mesin pencari. Terus konektivitas dan jaringan. Nah ini juga menambah pertemanan, ya kan? Banyak nggak usah berteman hanya di satu kelas saja. Seperti kalian temannya hanya ini saja, enggak. Tapi bisa dari luar kota, luar negeri bahkan. Ya itulah kegunaan dari mesin pencari. Nah selanjutnya seperti yang sudah Ibu janjikan kemarin, kalian sudah buat kelompok? Sudah disiapkan semua peralatannya sudah Ibu suruh? Sudah. Nah sekarang ini tugasnya. Untuk kelompok 1, kalian cari variabel dalam pencarian. Jadi ada 2 nanti, pencarian dasar dan pencarian lanjutan. Ini nanti membawa ke tujuan pembelajaran kita tadi. Ya, silakan dicatat dulu. Untuk kelompok 1, beda nggak ya kelompok 2 nggak sama jawabannya. Nanti kalau sama kalian berdebat. Kami nggak kayak gini kok, kami nggak kayak gini, nggak selesai pelajaran kita. Oke? Kelompok kedua, ini tipe-tipe variabel dan penggunaannya. Tipe-tipe variabelnya dan penggunaan tanda serta strategi pencarian efektif. Tips dan trik. Bisa dipahami tugasnya? Oke, kalau bisa silakan dikerjakan. Mau gabung ke belakang atau yang depan ke belakang ke depan nggak apa-apa.
Oke, udah selesai kita kelompoknya, nak? Oke, kalau sudah silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerjanya mencari variabel dalam pencarian dasar dan pencarian lanjutan. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 dan perkenalkan nama saya Cantika Badri Permatasari. Nama saya Najwa Bakwanatiza. Nama saya Nadia Negara. Nama saya Cantika Cahna. Kami akan menjelaskan apa yang kami telah diskusikan di kelompok 1. Baiklah, di sini ada pencarian dasar. Yang ke-1 ada kata kunci tunggal, yang kedua ada kata kunci ganda, yang ketiga ada tanda kutip, yang keempat tanda kutip minus, yang kelima ada tanda plus, yang keenam ada asteris, yang ketujuh ada or. Yang kedua di sini ada pencarian lanjutan. Yang pertama ada sign, yang kedua inter, yang ketiga yang keempat yang kelima ada yang keenam ada yang ketujuh ada yang kedelapan ada in and for, yang kesembilan ada error, yang ke-10 ada seizure, yang ke-11 ada define, yang kelima ada stops, yang ke-13 ada winter, yang ke-14 ada mark, yang ke-15 ada move, 16 ada south, yang ke-17 ada day, yang ke-18 ada location. Baiklah, di sini ada yang ingin bertanya? Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Bertanya, apa contoh dari Alin kita nomor 5 ya. Langsung dijawab atau gimana? Baiklah, Alin Titel contohnya yaitu Alin Titel belajar komputer online. Bisa dituliskan mungkin biar teman-teman ngerti. Ya. Ini kalau kita tuliskan belajar komputer online, ini semua dari ketiga kata ini kata kuncinya, semuanya akan menampilkan dari hasil kata kunci ketiga ini. Itu maksud dari Alin. Sudah ngerti? Oke. baiklah, saya tanyakan lagi. Oke. Baiklah, mungkin ini saja yang dari kami diskusikan. Mungkin kurang mohon maaf pada saya mengampun apabila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di
akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau menjawab? Ada yang? Ada yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Kapanasija dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah yang dimaksud dari tips tambahan? Gunakan tab pencarian dan berikan contohnya. Menjawab yaitu gunakan tab pencarian. Mesin pencari seperti Google, tawarkan berbagai tab pencarian seperti berita, gambar, dan video. Gunakan tab ini untuk mempersempit hasil pencarian Anda. 2. Gunakan pencarian suara. Gunakan fitur pencarian suara untuk mencari informasi dengan berbicara. 3. Gunakan brosur yang aman. Gunakan brosur yang aman dan terpercaya untuk melindungi privasi Anda saat mencari informasi internet. Oke, tambahan sebentar ya. Untuk yang menggunakan tab pencarian ini, misalnya tadi kalian mau mencari bendera, gitu kan? Bendera. Jadi tab tambahan ini mungkin bisa dengan gambarnya. Jadi kalian tambahkan juga gambarnya. Jangan tulisan bendera saja. Misalnya mau cari bendera apa ini, kan Google-nya bingung bendera apa. Jadi kalian tambahkan juga gambarnya, gambar apa, bendera yang mana. Nanti Google-nya bisa mencari. Itu maksudnya. Oke? Ya. Lanjut, ada pertanyaan yang lain? Ingin menanyakan yang dari tips dan trik yang nomor 2, apa itu memanfaatkan fitur pencarian lanjut? Maksudnya? Memanfaatkan fitur pencarian lanjut. Gunakan tanda kutip untuk mencari frasa yang tepat. Tanda kutip akan mencari frasa yang diketikkan dalam urutan informasi. Gunakan tanda hubung untuk mengecualikan kata. Tanda hubung akan mengecualikan kata yang mengikutinya dari hasil pencarian. Gunakan titik 2 untuk mencari di situs web tertentu. Gunakan titik 2 untuk mencari di situs web tertentu, misalnya informasi CNBC. Gunakan urutan pencarian. Mesin pencari Google menawarkan berbagai urutan untuk mempersempit hasil pencarian. Ada waktu dibutuhkan dan masih ada yang ingin bertanya? Udah. Baiklah, itu saja yang kami bisa dapat jelaskan. Kalau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan waktu dan kelompok dulu. Oke, terima kasih ya. Oke, setelah kita lihat tadi pemaparan dari kelompok 1 tentang mencari variabel dalam pencarian, tadi ada 2 ya, pencarian dasar dan pencarian lanjutan. Terus yang kelompok 2, tipe-tipe variabel dan strategi pencarian efektif. Ya, pemaparannya sudah sangat tepat, bagus sekali, sangat komplit ya. Bisa kita ambil kesimpulannya untuk hari ini ya. Kesimpulan yang pertama ini dari judul tadi, variabel dalam pencarian. Bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, pencarian dasar ada kata kunci tunggal, kunci ganda, tanda kutip, tanda minus, plus, asterisk, dan OR. Terus ada pencarian lanjutan, ini ada 18 tadi yang dipaparkan oleh kelompok 1, yaitu terus yang dipaparkan oleh kelompok 2 tips dan triknya ya sudah dibuat. Ini ada sudah dituliskan tips dan triknya. Ini ada kata-kata bijak dari mesin pencari. Bisa kita lihat, mesin pencari memberikan akses tak terbatas ke pengetahuan. Tetapi ingatlah untuk selalu berpikir kritis terhadap informasi yang kamu temukan, ya. Jadi jangan hanya sudah dapat informasi langsung di-share tanpa kalian pertimbangkan ini benar atau tidak. Ya, gunakan tadi tips dan trik yang diberikan oleh kelompok 2. Ya, lanjutnya, dengan mesin pencari dunia ada di ujung jari kita. Ya, dengan menggunakan HP maka semuanya pengetahuan mau apa saja sudah ada di genggaman kita, sudah ada di ujung jari kita. Gunakanlah untuk memperluas
wawasan, dan menginspirasi kreativitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk pertemuan kalian minggu depan. Ya, jangan lupa setelah tadi ada pencarian dasar, pencarian lanjut, kalian coba praktekkan penggunaan variabel yang sudah dijelaskan tadi di rumah. Minggu depan kita akan mempraktekkannya. Benar atau enggak hasil diskusi kita tadi. Ya. Oke, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya kita mengucapkan lafaz hamdan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berguna untuk kedepannya. Selalu sehat, selalu semangat. Ingatlah bahwa gunakan sebaik mungkin smartphone kalian. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.